Begitu saking agungnya syukur ini, sampai para ulama berselisih mana yang lebih afdal, seorang yang miskin bersabar atau yang kaya bersyukur. Sampai khilaf di kalangan para ulama. Ya, kalau ada dua orang, si A dan si B. Si A, Masya Allah, diuji dengan berbagai macam ujian, dikasih sakit, miskin, tapi dia sabar luar biasa, tidak pernah mengeluh kepada manusia. Dia bersabar dengan segala ujian. Ini luar biasa imannya. Yang satu kaya, senyum, bersyukur, ya. Mana yang lebih afdal? Si miskin yang bersabar atau kaya yang bersyukur? Kira-kira mana yang lebih afdal? Antum nih. Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Namun kalau kita disuruh pilih yang mana? Kaya bersyukur. Saya juga disuruh pilih, saya pilih kaya bersyukur. Tetapi yang benar bahwasanya yang paling afdal di antara keduanya, miskin bersabar atau kaya bersyukur, yang paling afdal di antara keduanya adalah yang lebih bertakwa. Apakah dia lebih bertakwa dengan kesabarannya ataukah dia lebih bertakwa dengan syukurnya? Dan Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling apa? Bertakwa. Taib. Nah sayang, kita tidak bisa memilih. Ustaz, saya milih yang kaya bersyukur saja. Kalau kita boleh milih, kita milih ini. Tetapi kenyataannya yang milih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal menjalani. Ya, kita tinggal menjalani. Tetapi yang perlu saya ingatkan, kebanyakan orang diuji dengan kesabaran, dia lulus. Dia bisa diuji dengan bencana, dengan kesulitan, dia lulus, dia bisa bersabar. Dan betapa banyak orang diuji dengan kenikmatan, dia tidak bisa lulus. Dengan diberi kekayaan, diberi jabatan, jadilah dia angkuh, sombong, merendahkan orang lain, ya, menghabiskan uang yang tidak bermanfaat. Banyak orang diuji dengan kekayaan, tidak bersyukur, gagal. Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis kata Nabi SAW, uritul jannah, aku diperlihatkan surga. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Aku diperlihatkan surga dan aku dapati ternyata isi penghuni surga kebanyakannya orang-orang miskin. Orang kaya pada kemana semua? Orang kaya cuma sedikit. Kebanyakannya apa? Orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwasanya orang banyak diuji dengan kekayaan tidak lulus. Tidak jadi masuk surga. Sekarang saya tanya lagi kedua kali sama antum. Pilih mana? Diuji dengan kemiskinan atau dengan kekayaan? Dengan apa? Kekayaan. Padahal banyak yang enggak lulus. Insya Allah saya lulus, Ustaz. Ya, fitrah manusia memilih diuji dengan apa? Kekayaan daripada kemiskinan. Apalagi ibu-ibu, ya. Pilih kekayaan daripada kemiskinan. Baik. Di antara dalil bahwasanya ujian, jadi dua-duanya ujian. Ya. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina wa min fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kekayaan dan fitnah kemiskinan. Dua-duanya ujian. Seorang terkadang diuji dengan kekayaan, terkadang diuji dengan apa? Kemiskinan, kesusahan. Ya. Tetapi saya katakan tadi, banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Makanya iblis pernah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, ya Rabbku, ya Allah, aku akan goda anak-anak Adam. Aku goda dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya, dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kebanyakan mereka tidak lulus ujian. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Apalagi Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini semakin menguatkan bahwasanya bisa jadi ujian kekayaan lebih berat daripada ujian apa? Kesusahan. Kenapa? Karena kekayaan sangat membuat orang menjadi sombong, menjadi angkuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah manusia itu akan melampaui batas, zalim tatkala dia merasa dirinya sudah kaya. Kalau dahulu Nabi SAW mengatakan bahwasanya kesombongan ada pada pemilik kuda, pemilik onta. Bayangkan zaman dulu orang punya onta dia bisa sombong. Zaman dahulu orang punya kuda dia bisa sombong. Apalagi zaman sekarang. Punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya jam mewah, ya. Ibu-ibu punya dompet mewah, ya. Punya tas mewah, ya. Tanya Ustaz, apa bedanya tas asli sama tas KW, Ustaz? Kalau tas asli, ya, kalau pas hujan dia simpan di balik jilbabnya. Tapi kalau tas KW dia jadikan payung itu tas.
Tapi intinya orang sekarang baru punya tas sombong, baru punya jabatan sedikit sudah sombong. Maka banyak orang diuji dengan kenikmatan kekayaan tidak lulus. Banyak yang tidak lulus. Jadi kita pilih mana? Diuji kekayaan atau kemiskinan? Kekayaan tetap ya. Baik. Insya Allah lulus ya. Halo ganteng kami. Halo. Hai. Assalamualaikum. Salam. Hai, nggak kelasain. Abah. Andi. Assalamualaikum Atalah Hasibuan. Lagi ngapain sayang Atta Hasibuan? Kenapa sayang gitu? Kenapa tangannya kayak gitu kan? Apa ada yang salah sayang? Ayo nak, kita bikin tampil gaya ya. Mana gayanya? Papa, Papa, Kenapa itu sayang? Kenapa itu?